Welcome to my channel DK Project, channel yang akan membahas dunia permotoran. Buat yang belum subscribe, subscribe lah biar video ini berguna dan berkembang. Di video kali ini kita mau membahas tentang pemasangan blok silinder head Mio Sporty. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai videonya. Pertama-tama sebelum blok silinder dipasang, maka dinding-dinding kalter harus diamplas terlebih dahulu. Selain dinding kalter yang harus diamplas, ada part-part lain yang harus diamplas juga, yaitu permukaan atas bawah blok silinder dan head, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang dihasilkan dari packing sebelumnya. Cara mengamplasnya menggunakan amplas halus ya guys, paling tidak ukuran 500 sampai 1000-an. Cara pengamplasan dengan menggunakan bensin lebih baik daripada hanya amplas saja ya guys. Amplas terus hingga kotoran bekas-bekas packing hilang, dan bersihkan pula lubang-lubang pin dowel agar ketika dikencangkan bisa maksimal menempelnya dengan kalter. Selain itu juga dapat melancarkan aliran oli dari pompa oli sampai dengan head. Jika kotoran packing terlalu tebal, maka kita gosrok dengan cutter. Cara menggosrok bagian tersebut tidak boleh keras-keras ya guys, nanti akan berakibat bocornya oli karena baretan cutter tersebut. Terakhir, sesudah diamplas haruslah kita mengelap bagian tersebut agar lebih maksimal kebersihannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pemasangan silinder. Sebelum silinder kita pasang, marilah kita memasang ring piston dulu. Jadi silinder kita taruh aja dulu, nunggu antrian ya guys. Di sini saya menggunakan piston NPP ya guys, dengan harga terjangkau dan lumayan awet. Oke, lanjut. Ring piston di sini terdiri dari 5 ring ya guys, dengan urutan yang pertama yang berwarna hitam ring kompresi 1, kemudian ring yang kedua adalah ring kompresi 2 dengan ciri-ciri ujung ring ada tumpulnya. Kemudian ring piston yang ketiga adalah ring oli kecil 1, selanjutnya ring oli yang bentuknya paling beda sendiri, dan yang terakhir ring kecil oli 2 yang sama seperti ring nomor 3. Dan nanti kita akan bahas piston 2 tak dengan 4 tak. Cek, hello. Sesudah ring piston terpasang semua, yang harus disiapkan adalah pen piston. Sebelum pemasangan piston dan pen piston, yang harus dilakukan pertama kali adalah memasang kancingan pen piston. Dengan bahasa mekaniknya Wonogiri namanya sepi, bukan rame ya guys. Sebelum pemasangan piston, terlebih dahulu kita olesi oli di bagian pen piston dan bagian dalam stang piston. Selanjutnya pasang piston dengan arah anak panah ke atas ya guys. Sesudah pen piston terpasang, agar lebih aman, lubang kalter ditutup kain terlebih dahulu agar lebih nyaman dan aman pada waktu pemasangan kancingan pen piston. Selanjutnya kita memasang kancing pen piston tersebut yang bertujuan untuk
menyetop pergerakan dari pen piston tersebut. Jika kancingan pen piston sudah terpasang, kita wajib mengecek kancingan tersebut sudah benar atau belum. Oke, lanjut, kita masuk ke tahap pemasangan silinder. Sebelum pemasangan silinder, dinding-dinding piston dan ring piston kita pelumasi dulu agar lebih licin ketika pertama kali mesin dihidupkan dan mengurangi baret piston ketika pertama kali dihidupkan. Sebelum blok silinder dipasang, kita persiapkan juga blok head terlebih dahulu. Kita pasang katup komplit dengan perangkatnya, yaitu rocker arm dan camshaft, disebut juga dengan noken as dan temlar. Yang terakhir untuk pemasangan bagian dalam head ini adalah pemasangan stopper Bosch temlar. Selanjutnya ke tahap pengeleman. Di sini yang kita lem bagian packing aja ya, agar lebih mudah mengoles lemnya. Sebenarnya di bagian silinder head ini tidak perlu dikasih lem ya guys, jika permukaan kalter dan permukaan silinder masih bagus. Sayangnya di sini permukaan silinder udah terluka guys, jadi pasti akan bocor jika tidak dilem. Lalu packing yang sudah diolesi lem tempelkan dengan kalter dengan cara memasukkan lubang baut ancer kepada packing tersebut. Sesudah packing tertempel, selanjutnya yang harus kita lakukan memasukkan blok silinder. Bersamaan dengan masuknya silinder, di situ juga piston harus masuk ke lubang silinder. Dan jangan lupa cam chain atau rantai kamprat atau keteng harus dimasukkan terlebih dahulu di lubang sebelah kanan silinder. Selanjutnya, jika blok silinder udah menempel, tinggal memasang blok head. Oh iya guys, maaf, ada yang belum saya jelaskan. Sebelum blok head dipasang, kita harus memasang rel kamprat atau lidah kamprat ataupun tensioner ya guys. Seperti di awal tadi, kita lem di bagian packing aja. Sesudah proses pengeleman packing tersebut selesai, selanjutnya kita masukkan packing tersebut di depan blok silinder yang disusul dengan blok head.
Jika semua sudah masuk, maka kita ke tahap pembautan. Cara pembautan di blok silinder head ini dilakukan seperti kemarin ya guys, dengan cara silang. Langkah selanjutnya adalah pemasangan gigi timing. Agar lebih mudah, tonjokan kampret atau setelan kampret dilepas dulu ya guys. Di dalam pemasangan timing ini, posisi mesin harus top gear, yang berarti piston berada di paling depan dan noken menghadap ke depan. Sesudah selesai memasang timing, kita wajib mengecek lagi apakah mesin sudah di posisi top atau belum. Jika timing sudah terpasang dengan baik, kita tinggal membautnya saja. Cek, hello. Oke teman-teman, demikian video tutorial pemasangan blok silinder head ya. Jika ada yang kurang jelas bisa komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye.